suka jalan, saya suka kumpul teman-teman SMP dari si A itu punya teman, pasti kontak handphonenya banyak. Kalau medium kita buka kedai kopi aja nih misalnya nih kan, kedai kopi kita kolaborasi sama teman-teman ada 4 orang misalnya, ya udah lah teman-teman SD-nya, teman SMP, teman SMA, teman kuliah S1, teman kuliah S2, teman kantornya untuk kumpul barang di sini, dari mulut ke mulut, kok kopinya enak. Kita masih pengen kopi nih, men. Kita masih ngomongin kopi. Ngomongin kopi. Kalian kalau udah nonton video sebelumnya, kita ngapain ya waktu itu? Kita jadi barista, men. Barista. Itu profesi ternyata Kita ganti profesi aja. Oh ya udah. Nah, berhubung ngomongin kopi, kita ngomongin bisnisnya nih, bisnis kopi. Sekarang kan ngejamur nih di mana-mana. Nah, kebetulan di samping gua boleh perkenalan diri. Oke, thank you teman-teman Kabar Jendela yang udah mampir di Elman Kopi 2. Kalian juga salah satu menjadi brand kita kan ya. Kita kan selalu ada slogannya kawan baik. Nah, di sini saya dengan Bowo, saya sendiri di sini sebagai jatuhnya itu sebagai apa ya? Mungkin owner juga lah ya. Tapi bilang owner juga saya belum pas juga sih. Iya. Tapi suka ngerendah. Iya, berjelas jelas ya. Terus gimana Mas? Apa yang mau tanya ini Mas? Kira-kira Mas, Elman Kopi 2 ini Mas? Iya sih. Ini awal mulanya tuh gimana sih bisa membuka kopi kayak gini? Nah, tuh perjalanan lo pertama kali. Oke. Ada ide ya kayak gini gitu. Siap. Ini tercetus tahun awal 2020. Jadi silaturahmi sebenarnya sih dari teman-teman SMP. Kita silaturahmi buka puasa bareng, terus ada bicara-bicara tentang bisnis kecil-kecilan. Dan ini Elman Kopi 2 sebagai cabang kedua. Pertama kita ada di PJMI. Terus kita kolaborasi sama teman-teman SMP. Total ada sekitar awalnya ada 5 orang pertama. Awalnya 5 orang awalnya. Terus namanya bisnis kan kita mungkin ada yang nggak cocok gitu kan. Oh iya. Terus akhirnya kita jalan 3 orang, saya dengan Prabowo Triburianto, kedua Numan, yang ketiga Nilwan. Cabang di mana ya? Cabang yang pertama kita ada di PJMI, masuk ke komplek PJMI, belakang stand persis. Terus saat ini cabang yang kedua kita ada di Jalan Pondok Betung Bintaro, sesudah Al-Azhar dan sebelum Mall Bintaro Plaza. Udah lumayan ya, ada 2 cabang. Alhamdulillah Mas ada 2 cabang. Terus selama ini kan tau lah kemarin ada COVID, pandemi kayak gitu ya. Kita Mas. Tapi gue juga pengen tahu nih, nggak cuma COVID ya. Dari awal sebelumnya juga. Itu nanti. Paling yang Rika pengen nanya apa ya? Lebih pas pertama kali 5 orang itu yang kita pengen tahu itu diterima enggaknya oleh masyarakat, gimana perjalanannya? Oke, jadi untuk diterima atau tidaknya Elman Kopi 2 ini sebenarnya sih kita tempat tinggal kita juga di sini juga Mas. Nah untungnya nih ruang lingkup tempat tinggal, terus teman-teman yang tadinya nongkrongnya itu biasanya itu di mana-mana kita guyupkan, kita gabungkan di komunitas kita juga, kawan baik kita. Jadi enaknya ini dari lingkungan kelurahan, terus RT RW sama karyawan-karyawan yang saat ini bekerja di Elman Kopi 2 ini 100% semuanya warga pribumi sini. Jadi pasti terima itu kita sebenarnya sih cari tempat nih yang kira-kira bagus di mana. Tempat ini sebenarnya itu sudah hampir 25 tahun tidak ditempati Mas. Dan ini salah satu tempat ini pemiliknya boleh saya sebutin ya? Silahkan. Aman ya?
Nah, jadi gini, jadi di sini tempatnya ini salah satu rumahnya mantan Kapolri kita Mas, di eranya Soeharto. Jadi nggak ditempati selama 2 tahun, kita sowan, kita kenal sama keluarganya, kita minta izin sama ibu, sama adik anak-anaknya, dan diizinin akhirnya kita kelola, kita kolaborasi, kita renovasi sampai sebegitu ini tempatnya. Mungkin nanti dari kabar jeda bisa shoot juga lah spot-spot yang sudah kita desain untuk kawan baik biar lebih nyaman dan aman. Ini udah keliling belum? Udah nyaman banget men. Terus ada tempat di atas juga ada ini, ada apa namanya? Outdoor ya? Ya outdoornya tuh. Pokoknya lo enak lah buat nongkrong sini tuh, nyaman banget sumpah. Nggak sia-sia lah pokoknya. Spesial ya. Nih, duka lu apa sih nih? Gua kayaknya sama lu kayaknya duka mulu deh. Dari gue. Dia lagi. Dia selalu nemenin gua kalau misalnya kemana-mana. Dia Kita sih berduaan aja. Cuma Liga mau nanya nih soal duka. Dan tadi tuh soal suka dukanya itu gimana sih sebenarnya? Sukain dulu deh dari pembukanya itu sampai sekarang tuh gimana sih kok? Ada Prosesnya ya, mau profit dan lain-lainnya. Oke. Jadi di sini sukanya kita ngebangun ini dengan luasnya 425 meter, 2 lantai. Kita ngebangun ekspres lah, ibaratnya ini benar-benar kerja keras dengan jangka waktu 2 bulan. November Desember kita renovasi, Januari tahun 2020 mulai renovasinya. 2015, renovasinya 2015. November Desember. Berarti baru ya? Baru banget di tempat berjalan, sekarang sudah masukkan 6 bulan ya. Sukanya itu ya lah, tadi diterima masyarakat, teman-temannya juga yang ngebangun ini juga warga-warga sekitar dengan jangka waktu 2 bulan renov dan berkelanjutan. Kita launching di awal Januari, selamatan minggu ke-3 lah, 3 Januari. Jatuhnya sudah mulai launching awal Februari lah. Cepet ya? Cepet. Terus nama Elman Kopi ini dari mana nih? Elman Kopi ini tadi dia ini Elman Kopi. Elman itu Numan dan Stella, teman SMP saya Mas. Oh. Numan dan Stella dia punya produknya, dari segi kopinya saya yang kolaborasi. Kita bangun tempat ini. Terus dukanya gimana nih dukanya? Dukanya pada saat kita ngebangun Elman Kopi 2 ini, mungkin nggak cuma Elman Kopi 2 ya, sektor seluruh UMKM ya tahun 2020 ini terguncang dengan adanya COVID-19. Jadi kita bangun di Februari Maret, diterima sama kawan-kawan baik Bintaro dan sekitarnya, Tangerang Selatan, lumayan banyak, lumayan penuh. Kita sampai buka sampai jam 2 pagi. Terus tuh omsetnya dapat berapa? Rame tuh ya? Ya, untuk bicara omset dalam sehari kita paling top itu 8 juta per hari. Itu weekend. Kalau sebulan? Totalin dia 3 digit kita bisa masuk lah Mas. 3 digit kita bisa masuk lah dalam sebulan. Terus tadi saya bilang dukanya pada saat kena COVID itu benar-benar bukannya slow lagi Mas, langsung down. Iya, dari baru buka gitu kan? Jadi baru buka teman-teman ini Elman Kopi 2 ini dijadikan tempat favorit kawan-kawan baik yang ngumpul di sini, yang kuliah, yang bekerja, dan lain-lain, langsung benar-benar kita stop. Mas, aku mau nanya Mas, kalau misalkan itu nih mau buat bagi penonton juga yang pengen usaha kopi gitu, modalnya harus besar dulu atau gimana ya? Kalau misalkan kita punya budget nih, itu gimana? Kasih tips. Oke, tipsnya sebenarnya sih kita juga kan ada teman-teman juga sih yang ngebangun tempat kopi. Jadi kalau misalnya ada modal mau buat kedai, itu budgetnya sekitar 12 sampai 15 juta itu bisa. Kedai dalam arti single mesin espresso yang minimalis untuk kapasitas sehari itu bikin espresso 50 sampai 100 gelas itu bisa. Terus kita sistemnya itu bisa juga kolaborasi sama penyedia mesinnya Mas. Jadi kayak misalnya nih kita biji kopi kita beli ke distributor. Nanti kita kerjasama aja sama itu distributor biji kopi. Dia kadang menyediakan ke kita kayak V60 untuk mesinnya manualnya. Dipinjemin lah Mas, karena kita beli biji ke dia kan.
kita beli biji ke dia, karena kita rutin pembeliannya, dia juga kan memberikan kemudahan ke kita, dia menyediakan kayak gelasnya ini, mungkin dia juga, nih bang dari gua gelasnya deh gitu kan, atau nih bang mesin manualnya V60 nya itu dari saya deh nih, grindernya manual dari saya, karena kan kalau grinder itu kan nggak semuanya dengan harga yang mahal kan grinder juga kan ada yang murah-murah juga. Bisa di awal tuh manual juga manual malah bahkan bisa kerja sama pemilik ininya tuh ya. Oke, bisa betul. Ini kalau di sini range-nya tuh berapa sih kopinya? Untuk range harga kopinya kita dari bawah 20.000 ada yang espressonya mas, single espresso. Nah itu kalau buat pemula gitu, itu biasanya standar harganya berapa? Kalau yang tadi tuh kalau untuk kita di Alman Kopi 1 itu harganya 15.000 untuk segelas kopi cup. Bedanya sebenarnya sih dari kemasan mas. Karena tempat kita ini di Alman Kopi 2 ini kemasan kita kan benar-benar kita tidak menggunakan plastik mas. Jadi kita plastik itu yang daur ulangnya itu sekitar 2 sampai 3 tahun itu mikrobahannya bisa terturai gitu lah. Ya, apalagi sekarang tuh lagi tidak boleh pakai plastik. Betul. Makanya kalau untuk range yang medium itu sebenarnya satu cup itu 15.000 udah cukup. Cukup ya. Jadi kalau mau bikin bisnis kayak gitu nih, kalau mau buka kopi, lu mau bisa tuh tanya-tanya sama Mas Bowo. Siap. Terus apalagi sih yang dibutuhin kalau misalkan bisnis selain tadi tuh skill juga atau gimana tuh yang dibutuhin kalau misalkan bagi pemula nih yang minim budget tadi? Tadi kolaborasi mas, networking kita masih muda ini. Networking. Ya, networking dalam kata arti bukan networking kita juga pusing cara dapetin investor ya. Networking ini misalnya kayak tadi saya kan kumpul, saya suka jalan, saya suka kumpul teman-teman SMP dari si A itu punya teman pasti kontak handphone banyak. Kalau medium kita buka kedai kopi aja nih misalnya nih kan kedai kopi kita kolaborasi sama teman-teman ada 4 orang misalnya ya udah lah teman-teman SD-nya, teman SMP, teman SMA, teman kuliah S1, teman kuliah S2 ataupun teman kantornya untuk kumpul barang di sini dari mulut ke mulut kok kopinya mungkin Mas bisa rasakan kan gimana kenikmatan es kopi susu Elman nanti dari Mas mungkin bisa share ke teman-teman bro kopi murah tempatnya enak gak usah jauh-jauh di Bintaro bisa juga kayak kopi 2 misalnya Pertemanan itu kawan penting banget ya. Kawan baik kita benar-benar kuatkan bersama-sama di sini seperti itu sih mas. Kemarin pas COVID tuh itu akhirnya kan berubah kan dari yang ekspektasinya tinggi ya sampai saya down begitu itu kiat-kiatnya gimana akhirnya pasti bisa bangkit lah gitu. Ada strateginya sebenarnya mas, strateginya ini kita benar-benar kita juga nggak boleh menabrak prosedurnya PSBB-nya pemerintah ya. Pemerintah sudah menetapkan karena sampai maklumat Kapolri pun dari Polsek setempat Pondokaren datang ke sini kita sudah sering babin saya juga kan kenal juga pak tempelin di sini makanya kita langsung benar-benar kiatnya sabar pada saat kita buka opening kita nggak ambil profit mas selama 2 bulan itu karena kita sudah konsisten sama pemilik modal owner yang lain kita nggak bisa langsung ambil profitnya kita tabungkan dulu karena planningnya yang Kopi 2 ini panjang mas nggak cuma kita ada di Bintaro aja jadi tuh mimpi kita tuh bisa kita punya beberapa kedai lagi ya. Cuma karena ada COVID dananya itu kita alokasikan untuk menjaga cash flow Alman Kopi 2 ini tetap terjaga ya kayak tadi mas efisiensi kita AC karena double dining kan kita nggak pakai AC jadi listrik benar-benar kita tekan habis-habisan pembelanjaan awalnya pada sebelum COVID itu kita udah ada stok banyak barang jadi pada saat COVID pembelian juga pelanggan turun kita nggak langsung belanja berlebihan kita menyediakan yang ada dulu nih masih ada stoknya lah selama 2 bulan tersebut contoh kan kalau kita daging-daging kan di freezer kan bertahan sampai 9 bulanan terus french fries dan lain-lainnya kopi apalagi kopi ini kan kita benar-benar bukan biji kopi yang yang cepat expired kita kan enggak karena kan kita benar-benar kerjasama juga sama konsultan itu juga kan kerjasama sama petani lokal jadi green bean kita roasting kita kirim ke sini jadi kita nggak stok banyak kita berkelanjutan terus apalagi ya karyawan kayak tadi kita di sini terbuka dengan karyawan juga
bisa melihat antusias pelanggan yang datang banyak atau yang sepi. Jadi pada COVID itu pelanggan sepi ya kita secara kekeluargaan lah, kita panggil kawan-kawan. Kita bulan pertama, bulan kedua masih sanggup membayar full gaji karyawan. Bulan ketiga mohon maaf, akhirnya kita ada pemotongan lah 70% gaji kita potong di bulan ketiga. Dan alhamdulillah pas setelah lebaran pemerintah memperlakukan new normal, dimudahkan, kita langsung bergerak cepat mas strateginya. Chamber disinfektan kita kerjasama sama tukang las lokal sini, kita buat chamber disinfektan, kita pakai Dettol, terus kita sediakan tempat cuci tangan, terus hand sanitizer, terus juga kita menyediakan juga termogan untuk ngecekin suhu customer datang. Dan alhamdulillah antusias customer datang ke sini pun baik, mereka juga mau ngikutin protokol PSBB saat ini, dan sampai saat ini tetap berjalan dan omsetnya mulai meningkat mas. Balik lagi nih kayak omsetnya bakal naik lagi. Alhamdulillah mas. Ya paling secara bisnis kan kayak gitu ya. Cuma kalau pola bisnis sekarang ini setelah new normal ini gimana? Tipsnya kalau supaya tipsnya ya, lagi-lagi tips lagi nih supaya kayak tadi kan kembali normal. Cuman kita nggak tahu nih di luar ada juga yang masih merangkak. Oke, kita nggak pelit mas, karena slogan kita kawan baik. Strategi yang kita lakukan pada saat new normal ini, kita jemput bola. Jemput bola dalam arti radius 3 km kita kirimkan free delivery untuk para pelanggan kawan baik Elman Kopi. Terus kita berlakukan spesial promo makanan-makanan atau minuman-minuman dengan harga yang relatif terjangkau. Terus yang ketiga, kita sebar brosur. Kita rangkul influencer-influencer teman-teman. Yang pastikan saat ini kan sosial media kan luar biasa mas ya, Instagram dan lain-lain, Facebook, grup WhatsApp, kita blast ke teman-teman, kita perkenalkan kembali ke teman-teman untuk kopi yang kita sediakan untuk kawan baik ini bisa digunakan dan bisa dinikmati nggak hanya di Elman Kopi 2, tapi di rumah juga bisa. Seperti itu sih mas. Terus juga kita kasih promo juga mas ke karyawan ke teman-teman Gojek. Jadi kalau teman-teman Gojek yang datang ke sini tuh kita kadang kasih stiker kawan baik kita kasih. Terus kita cetak juga beberapa masker Elman Kopi kita kasih juga. Jadi tidak langsung pada saat dia kirim minuman, dia pakai masker Elman Kopi, tahu kan. Jadi nge-brandingnya tuh bener-bener kita kuat banget. Itu salah satu strateginya. Betul. Itu mesti dicontoh juga ya. Tadi di belakang layar Linda ini juga nanya, katanya masih muda. Gue juga kenalnya juga baru-baru ini mas Boy. Tuh Linda mau nanya tuh, gimana Linda? Maksudnya masih muda. Kalau boleh tanya, umurnya berapa sih? Saya sekarang umurnya 34 tahun mas. 34 tahun. 34 tahun. Sudah berkeluarga mas, anak 2. Wah. Masih 34 tahun, udah bisa punya 2 tempat kopi ya, kafe ya. Nah, itu perlu dicontoh tuh. Nah, buat kita muda tuh seharusnya kalau emang bisa lebih sebelum umur segitu, kenapa enggak? Dari yang mulai kecil dulu tadi. Iya, dari kecil aja dulu, nggak usah yang besar mas. Memaksakan sesuatu yang nggak mungkin gitu kan. Jadi malah bingung sendiri, nanti lo pinjam sana sini, kebayar kagak gitu. Mendingan yang kira-kira budget lo sekian, lo bisa budget minim tadi yang minim, lo bisa kembangin, ya kan? Nah, juga ujungnya juga pasti bisa besar, dan lo mesti konsisten pastinya. Percaya diri ya mas. Pesan mas nih, ini kan sebagai penutup aja, mungkin buat anak-anak muda sekarang yang pengen buka usaha kopi, Pesan-pesan dari saya sih sebenarnya sih yang pertama, jangan punya rasa malu mas, karena kita kerjaan bisnis itu kan halal, kopi. Kebutuhan biaya, yakin kita punya konsep rangkul teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, karena bisnis kopi itu nggak mahal. Brand alat manualnya murah-murah mas. Jadi berkata mas-mas kan mulai dulu aja nih dengan yang kedai di rumahan, terus mulai ajak tetangga-tetangga ngopi di rumah dengan biayanya yang nggak terlalu mahal lah. Nanti kalau sudah berkembang lagi, bikin packaging yang bagus, berkembang lagi baru bikin kedainya yang lebih besar lagi, ada tempat untuk nongkrong dan lain-lainnya. Yang penting mulai dan jangan patah semangat lah. Karena bisnis itu kan naik turun kan, itu memang sudah karakternya mas. Iya naik turun. Ya,
paling itu aja penutup dari kita. Gimana nih? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak telah nonton Kabupaten.com. Oke, buat kalian yang mau diliput seperti ini juga, kalian bisa di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa datengin juga. Kalian punya, semoga tayangan ini juga inspiratif ya, Link. Bermanfaat. Oke, itu aja mulai dari kita. Oke, itu aja. Dadah. Nah,